Galaxy Watch 5 dan Galaxy Buds 2 Pro, dua produk AIoT terbaru dari Samsung ini, baru aja hadir resmi di Indonesia. Setelah cobain dua produk ini, ada yang bikin amazed, tapi ada juga yang sedikit kurang serak sih. Dan ini pendapat Mbak Gadget mengenai Galaxy Watch 5 dan Galaxy Buds 2 Pro. Oke, karena baru launching, kita ceki-ceki dulu ya harganya. Galaxy Watch 5 yang Mbak Gadget pakai ini adalah varian 40mm Bluetooth dan harganya sekitar 3,5 jutaan. Ada juga yang varian 44mm Bluetooth dengan harga 4 jutaan dan Watch 5 Pro dijual dengan harga 6,5 juta. Selain varian Bluetooth, ada juga varian LTE tapi di Indonesia belum dijual ya. Dan produk Buds 2 Pro dijual dengan harga 2,8 juta. Nah, Galaxy Watch 5 ini desainnya slim, feel-nya kokoh dan ukurannya pas banget di tangan Mbak Gadget yang lumayan mungil ya. Sensor health monitoringnya sedikit lebih tebal, jadi bisa lebih akurat ketika mengukur detak jantung, SpO2 dan sebagainya. Mbak Gadget nyaman banget sih pakai Watch 5 ini seharian. Terasa ringan dan gak kerasa ada perubahan dari ukuran sensornya. Pilihan warna case dari seri Watch 5 ini juga menarik karena ada 3 warna yang berbeda dan bisa dikombinasikan dengan berbagai warna strap. Dan kali ini Samsung juga ngasih banyak watch face terbaru yang super unik dan keren banget. Kombinasi warna Galaxy Watch 5 dengan strap dan watch face-nya memang bisa disesuaikan banget sama mood dan gaya kita. Bahkan kita bisa loh jadiin avatar kita buat dijadiin watch face juga. Keren banget kan? Tapi yang bikin ngerasa aman banget pakai Watch 5 ini adalah perlindungan layarnya yang sekarang udah pakai sapphire kristal yang pastinya jauh lebih tahan goresan dibandingkan sama Gorilla Glass DX di seri sebelumnya. Gak khawatir deh pas lari di jalan atau bahkan di pantai kayak gini kalau kena goresan debu atau pasir sekalipun. Ukuran layarnya masih tetap sama dan tampilan Galaxy Watch 5 ini tajam dan jernih. Kecerahan layarnya cukup tinggi, jadi masih tetap nyaman ketika digunakan di bawah sinar matahari. Touch sensitivity-nya juga oke, tapi kalau pakai touch bezel-nya mesti agak perlahan ya. Jujur sih belum terbiasa pakai fitur touch bezel ini, jadi kadang suka kecepatan. Fitur health monitoring-nya lengkap dan akurat. 3-in-1 Samsung Bioactive Sensor bisa deteksi BIA, ECG, dan HR. Oke banget sih, sekarang kita bisa ngukur kadar lemak dan massa otot kita melalui Watch 5 ini. Jadi nggak perlu lagi deh pakai timbangan pintar buat pantau progres diet kita. Ada juga fitur untuk memantau tekanan darah. Dan buat ciwi-ciwi, ada juga fitur period tracker. Untuk sport trackernya juga lengkap banget. Mbak Gadget baru cobain tracking lari pakai Watch 5 ini. Dan hasil tracking GPS-nya memang akurat ketika dibandingkan dengan smartwatch lain yang harganya jauh lebih mahal. Fitur baru yang ada di Galaxy Watch 5 ini adalah sleep tracker yang lebih akurat dan snoring detector yang direkam dari Galaxy S22 ini. Tapi smartphone kita harus berada di dekat kita ya supaya bisa terrecord. Di sleep monitoringnya ini, selain kita bisa pantau durasi deep sleep, light sleep, REM, dan saat kita terbangun, kita juga bisa loh pantau kalori yang terbakar dan bahkan blood oksigen saat kita tertidur. Untuk upgrade yang paling bikin Mbak Gadget balik lagi pakai smartwatch Samsung ini adalah daya tahan baterainya. Untuk ukuran yang 40mm ini, peningkatan hingga 13% kalau dibandingkan dengan Galaxy Watch 4. Nah, ditambah lagi, chipset yang dipakai yaitu Exynos W920 punya fabrikasi yang lebih kecil yaitu 5 nanometer. Walaupun performanya lebih smooth dan powerful, Galaxy Watch 5 ini lebih irit daya. Nah, dari penggunaan sehari-hari, Mbak Gadget juga aktif latihan lari. Galaxy Watch 5 ini bisa bertahan seharian, nggak sampai 24 jam sih memang, karena always on display dan GPS-nya juga aktif digunakan. Nah, kalau GPS-nya off, baterainya bisa tahan lebih lama sampai 40 jam atau hampir 2 hari ya. Tapi fast charging-nya ngebantu banget, jadi pas pulang dari aktivitas harian, smartwatch bisa charging dengan cepat pas ditinggal mandi. 30 menit charging bisa mengisi daya kisaran 45% dan smartwatch-nya bisa langsung dipakai buat sleep tracker di malam hari. Untuk charging full membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Jadi biasanya setelah bangun pagi, Mbak Gadget cas lagi sebelum digunakan untuk beraktivitas. Oh ya, by the way, pas maraton kemarin Mbak Gadget pakai Watch 5 ini cukup amazed karena data yang dihasilkan lengkap banget.
Jadi Mbak Gadget bisa manfaatin data tersebut sebagai evaluasi dan improvement di maraton berikutnya. Nah, untuk baterai life-nya ternyata memang terbukti jauh lebih efisien dan bisa jadi partner kita saat olahraga kayak maraton gini. Galaxy Watch 5 ini sekarang pakai Wear OS dengan One UI Watch versi 4.5. Ini benar-benar baru buat Mbak Gadget karena sebelumnya di Galaxy Watch 3 masih pakai Tizen OS. Di Wear OS ini sekarang Mbak Gadget bisa Google Map, streaming YouTube, dan bisa pilih untuk voice assistant dari Bixby atau Google. Kita juga bisa tetap koneksikan Galaxy Watch 5 ini ke Strava atau beberapa third party apps lain buat tracking virtual run. Tapi emang sih fitur yang paling lengkap untuk softwarenya harus tetap pakai Samsung Health yang ada di Samsung smartphone. Jadi kalau kita pakai ekosistemnya Samsung, experience bakal jauh lebih maksimal lagi. Apalagi kalau digabungkan sama Galaxy Buds 2 Pro-nya ini ya. Kita bisa melakukan panggilan telepon melalui smartwatch-nya ini ketika digabungkan dengan Galaxy Buds 2 Pro. Atau mendengarkan musik langsung dari Galaxy Watch 5 tanpa menggunakan smartphone. Nah, Galaxy Buds 2 Pro ini yang beneran bikin amazed banget karena banyak banget yang bikin nyaman pakai TWS ini. Upgrade yang paling bikin puas adalah desainnya yang bisa fit perfectly dan gak gampang bergeser pas Mbak Gadget pakai sambil latihan lari. Bobotnya juga ringan banget, jadi kayak nggak berasa pakai dan nyaman walaupun dipakai dalam jangka waktu yang lama. Touch control di Galaxy Buds 2 Pro juga oke banget, sensitivitasnya pas, nggak gampang kepencet dan fitur touch control ini bisa disetting sesuai kebutuhan melalui Galaxy Wearable Apps di smartphone. Yang jadi highlight adalah peningkatan dari sisi active noise cancellation dan dukungan Hi-Fi 24-bit audio yang bikin pengalaman mendengar audio lebih real ketika dihubungkan ke smartphone Samsung Galaxy. Jadi untuk playback musik yang mendukung 24-bit audio, kualitasnya jadi lebih detail dan jernih suaranya. Mbak Gadget coba play beberapa koleksi lagu flag 24-bit pakai Galaxy Buds 2 Pro yang dihubungkan ke Galaxy S22 Plus. Kualitas audio yang dihasilkan beneran jadi lebih detail. Galaxy Buds 2 Pro ini pakai two-way audio driver dengan 10 mm woofer dan 5,3 mm tweeter. Overall, Mbak Gadget puas banget sama audio kualitinya. Balance-nya pas dan bassnya terasa powerful. Dengerin lagu enak banget dengan suara yang natural dan vokalnya yang jernih. Udah jelas sih Galaxy Buds 2 Pro ini menurut Mbak Gadget lebih bagus dari kualitas audionya kalau dibandingkan dengan Galaxy Buds 2 atau Galaxy Buds Pro. Buat dapetin kualitas audio dengan dukungan Hi-Fi 24-bit, cuma bisa pakai smartphone Galaxy dengan dukungan One UI 4.0 ke atas dan pastiin file audio atau media streamingnya juga support high-res audio ya. Tapi kalau nggak pakai Samsung, masih bisa tetap koneksikan dengan dukungan audio codec AAC atau SBC juga. Galaxy Buds 2 Pro ini support seamless earbuds connection, jadi kalau buds-nya lebih dekat ke device Samsung lain, earbuds-nya akan otomatis berpindah koneksinya. Misalnya nih, yang lebih dekat tablet nih, jadi dia akan langsung terkoneksi ke tablet. Terdapat voice detect yang bisa mendeteksi jika kita berbicara dan secara otomatis mengubah dari noise cancellation mode ke ambience mode, dan jika tidak mendeteksi suara lagi setelah 10 detik, akan otomatis switch kembali ke noise cancellation mode. Jadi nggak perlu sentuh buds-nya lagi karena fiturnya udah otomatis. Ada juga fitur Bixby Wake Up, in-ear detection, gaming mode, dan stretch neck alert ketika Galaxy Buds 2 Pro ini mendeteksi kita terlalu lama melihat ke bawah saat menggunakan smartphone. Di earbuds-nya ini terdapat 3 mikrofon dan untuk melakukan panggilan telepon terdapat juga fitur noise cancellation dan ambient mode during call agar kita tetap bisa mendengarkan suara kita sendiri saat melakukan panggilan telepon. Oke Gadget Lover, ini merupakan hasil perekaman dari Galaxy Buds 2 Pro di dalam ruangan. Jadi gimana nih menurut kalian suaranya? Oke Gadget Lover, ini merupakan perekaman audio menggunakan Galaxy Buds 2 Pro di luar ruangan. Masih renyah nggak kayak kerupuk? Untuk daya tahan baterainya, Galaxy Buds 2 Pro ini bisa tahan hingga 5 jam dengan mode ANC Active atau sekitar 8 jam dengan mode ANC dimatikan. Dan charging case-nya bisa mengisi daya earbuds sekitar 3 hingga 4 kali pengisian. Gak banyak perbedaan sih dari kebanyakan TWS lain dari sisi daya tahan baterainya, tapi yang bikin Mbak Gadget puas,
Galaxy Buds 2 Pro ini support fast charging. Mengisi daya earbuds-nya ke case selama 10 menit bisa digunakan selama 2 jam. Oh ya, case dari Galaxy Buds 2 Pro ini memang nggak jauh beda ya dengan seri Galaxy Buds 2. Tapi Mbak Gadget suka banget sama finishingnya yang doff hampir di seluruh bagian case dan earbuds-nya. Bentuknya kotak, minimalis, dan masih gampang buat dibawa-bawa. Case-nya ini juga udah support fast charging via USB Type-C port-nya dan juga udah support wireless charging juga. Nah, kalau pakai Galaxy Watch 5 dan pakai Galaxy Buds 2 Pro berbarengan sama smartphone Galaxy emang bikin nyaman banget. Selain experience beberapa kemudahan yang seamless, kualitas penggunaan AIoT di Samsung ekosistem juga jadi lebih maksimal lagi. Gak nyesel deh pakai ekosistemnya Samsung. Oh ya, Mbak Gadget masih betah nih pakai Samsung Galaxy S22 Plus ini, dan kebetulan warnanya juga senada dengan Galaxy Watch 5 dan Buds 2 Pro-nya. Tapi kalau mau ganti Flip 4 kayaknya bakal lebih oke lagi nggak sih? Nah, kalau gadget lover setuju, yuk komen di bawah, perlu diganti nggak sih Samsung Galaxy S22 Plus ini ke Galaxy Flip 4 5G? Komen juga pendapat kalian di bawah mengenai Galaxy Watch 5 dan Galaxy Buds 2 Pro-nya ya. Oke, sekian dulu video review Mbak Gadget untuk Galaxy Watch 5 dan Galaxy Buds 2 Pro. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video-video review berikutnya ya. Dadah!